dipromosikan rumah sakit jalur 2. Yang dibawa pindah ke itu. Ini rumah sakit yang megah sekali yang akan dibangun oleh Bapak Bupati. Ini pembangunannya belum selesai. Nah, akan dibangunkan lagi. Itu menurut informasi dari Pak Bupati. Nah, di samping kiri kita ini akan dibangun lagi dan di situ sudah ada akan dibikin itu masjid. Ini Nah, masjid. itu Masjid itu sudah didirikan tiang-tiangnya itu akan dibangun satu bangunan masjid. Kawan-kawan YouTuber mau promosikan itu silakan, kami juga untuk mohon bantuan ini juga kawan-kawan YouTuber untuk membantu memviralkan rumah sakit umum Rejang Lebong itu. masih umum Curug. Rumah sakit Curug ya? Curug, ya. Nah, rumah sakit umum Curug. Nah, kebetulan di ini ada kawan-kawan kita yang enggak lah ya? Ya, bukan. Ini orang di rumah sakit ini kabit pelayanan. Oh, kabit ini, pelayanan. Ini kadis bukan? Kabit. Kabit. Nah, Apa? Kabit pelayanan. Yang ini kabit ada kontrol. kontrol. Punya 2 jalur. Yang punya 2 jalur. Konsumsi ya. Oke, kawan-kawan nanti bisa berhubungan dengan Ya, silakan. kabit-kabit ini tanpa tanpa didamping oleh Bapak Bupati. Ya. Silakan aja mau masuk ruangan, mungkin apa Ini aja sudah alat, terpakai misalnya. Sudah ada pasien. ya, apa aja peralatan yang sudah ada di sini silakan. Ya, Yang tadi yang mungkin lebih orientasinya nanti yang swab. yang swab boleh. Tolong Kan swab itu kan ya, itu mohon orientasinya. pada Bapak tolong di Silakan dan ke yang kami di kasih rumah. waktu 15 menit ya. 15 menit, gunakan waktu ini sebaik mungkin melalui kabit-kabit yang ada di sini. Silakan untuk yang ada yang swab di situ, silakan kunjungi, silakan berbicara di situ. Tolong kita sama-sama viralkan ini. Oke, kawan-kawan, siap? Di sini Siap. dulu Siap. boleh, sini. Nah, iya, Baru ke bawah. ya, Silakan. memang ke sini. Ya, Oke, silakan. semangat ya, Dalam. kawan-kawan. Oke, Ya. silakan. Oke, kita akan masuk ke dalam rumah sakit yang paling megah di Kota Curug ya. Kita lihat apapun isi. Ini petugas-petugas dari Sesmas. Ya, biasanya liter apa gitu? Sudah menerima itu. Semua kita layani di sini. Ruang perawatan bedah. Kita punya 3 spesialis bedah. Ini ruang kelas 2 dari dikategorikan karena sudah layak menjadi kelas B. Oh, ini isolasi ya, Pak? Nah, ini ruang CCTV gitu. Oh, iya. Kalau menurut progres sudah berapa persen pembangunan? kalau menurut informasi dari PPK Nimari sudah sekitar 80%. 80% ya. Ya, untuk lantai 2 ya. Jadi ini udah mulai tahap finishing ya? Sudah mulai tahap ini sih. Rawat inap saraf kelas 3. Sebenarnya adalah taman ya. Konsepnya dari Kapolri sekaligus sebagai tempat perawatan juga sekaligus juga buat penyembuhan gitu, banyak Total gitu ya? nanti sekaligus Sampai total. tempat ini rekreasi ya, buat para pasien. Oke, ada 2 pertanyaan, Mbak. Yang pertama masalah fasilitas dengan berdirinya rumah sakit ini yang mendekati tahap finishing ya. Bagaimana dengan fasilitasnya? Apa sudah misalnya dipesan atau sudah ada penambahan gitu? Melalui sesuai dengan concern Bapak Bupati terhadap pelayanan kesehatan di Rejang Lebong, alhamdulillah kita sudah memiliki banyak alat penunjang yang di provinsi dulu termasuk yang terbaik, dengan sumber daya manusia yang cukup memadai, kemudian alat kesehatan yang sudah cukup juga memadai. Jadi Pak Bupati memang berharap rumah sakit ini benar-benar menjadi rumah sakit rujukan buat regional, kalau bisa nanti di provinsi Indonesia seperti itu.
maksud saya alkes yang kita miliki itu apa masih dalam tahap ini ya, apa namanya pelelangan atau memang sudah siap gitu? Itu pada saat ini selesai nanti itu sudah ada. Sebagian sudah ada. Jadi yang sudah ada, yang kita gunakan itu sudah ada, sudah cukup lengkap. Ditambah lagi pengadaan baru, alat penunjang baru yang saat ini ada yang sudah datang, ada masih dalam tahap proses pengadaan. Kemudian dengan bertambahnya rumah sakit yang Semega ini ya, bagaimana dengan karyawannya Pak? Apakah dengan 4 bulan yang sudah berlalu ini sudah ada penambahan karyawan baru? Kalau karyawan sementara ini memang ada penambahan, terutama semenjak COVID ini Ya. untuk ruang isolasi Semeru. Tapi sebagian besar itu masih menggunakan tenaga karyawan yang sudah ada. Kira-kira nanti apa sudah direncanakan berapa dibutuhkan? Jadi kita tergantung situasi kondisional. Kalau seandainya nanti pertambahan ruangan, pertambahan tempat tidur, ada memungkinkan ada pertambahan tenaga lagi, itu kita akan menambah tenaga. Karena intinya masyarakat ya, masyarakat itu berharap, saya yakin berharap dengan adanya rumah sakit yang Semega ini membuka peluang pekerjaan baru. Jelas. Dengan kemarin kita di 150 bed, 150 tempat tidur, ini direncanakan 250 tempat tidur. Artinya kemungkinan besar ada penambahan tenaga. Sementara ini karena ini kan baru 100 bulan, jadi kan dinas PUPR. Sementara ini masih di rumah sakit yang lama, tapi segera setelah diserah terima sudah kita operasikan. Jadi sini belum ada pasien COVID lagi di Kalau sini belum ada, sini ruang isolasi ini. Operasi Sudah banyak yang sudah diswab. dan itu setiap hari di swab kan mingguan. Yang kita tahu kan Ada prosedur ada standar swab. Setiap klien ada masuk rumah sakit wajib direpit. Screening dulu, kalau swab sudah keluar. Ketika ada pasien-pasien yang reaktif, kalau direpit itu kita swab. Atau kalau ada pasien-pasien dari luar rumah sakit, puskesmas ataupun dari klinik itu yang reaktif, kita swab juga. Jadi swabnya di sini. nunggunya hasil swab itu kan kalau dulu kan kita dapat informasi nih, oh nunggu seminggu kayak gitu kan. Kalau sekarang sekitar 2 jam. Oh 2 jam. Berarti 2 jam bisa langsung tahu itu positif atau negatif. Ya. Tapi tidak perlu menunggu lagi kayak birokrasi yang panjang sekali dulu ya. Tidak perlu lagi panjang lebong termasuk yang cepat kalau hasil swab. Cuman untuk ini Pak, apa namanya hasilnya tetap dari ini ya dinas sosial yang, dinas kesehatan mas. Ya, karena kita untuk bukan gugus tugas yang lebih berwenang untuk menyatakan, menyampaikan dan mensosialisasikan apakah sesuatu kita hanya pada tahap pemeriksaan dan pelaksanaan perawatan. Boleh Pak kita cek dulu ke ruang ini, ruang swabnya kalau ada. Kalau Terkonfirmasi COVID-19. Ini. Jadi semuanya sudah memenuhi aspek standar dari ruang-ruang yang untuk pasien-pasien yang terindikasi terkena COVID. Ini kamar mandi sudah terhubung dengan laboratorium web. Oh, kamar mandinya terhubung langsung. Jadi memang proseduran dari kamar laboratorium, kamar mandi ini dan di APD di sini, alat pelindung dirinya, mandi, sudah tersedia air panas air dinginnya, selesai bersih baru keluar ke sini. Jadi tidak melalui pintu umum. Jadi kalau laboratorium memang kita benar buka. Smartnya sudah tanpa bersentuhan, jadi meminimalisir terjadinya kontak kalau ada virus atau bakteri yang tertinggal di dalam tanpa bersentuhan gitu. Ya betul. Jadi tinggal cukup seperti Kalau ini. monitor ini udah juga. Monitor ini mungkin nanti operatornya yang lebih paham. Ada ini. Itu seluruh bisa, nggak mesti harus di itu dulu. Ya, seluruhnya bisa. Seluruhnya Tapi tanpa dia menggunakan kayak semacam sensor panas ya. Ya.
Keren. Satu misalnya pintunya saja sudah dibuat standarisasi sama-sama. Jadi pintunya tanpa harus sentuhan. Jadi mereka menggunakan semacam ada sensor. Ini ruang perawatan. Ini untuk menggunakan telapak tangan saja. Tanpa harus Jadi ini ruang perawatan yang kita gunakan untuk merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi kalau sudah di swab nanti, kalau hasilnya positif, Jangan digeser. itu Ya. kita rawat di sini. Sejauh ini belum ada yang di. Sekarang karena sebenarnya sudah dirawatnya sementara di rumah sakit yang lama, karena baru penyerahan serah terima dengan dinas PU. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah bisa kita manfaatkan. Oh berarti bisa operasional. Bisa dioperasional. Jadi ruang di udara kita, udara pasien misalnya atau petugas itu tidak akan keluar, mencemari keluar. Jadi kalau misalnya ini mesinnya udah siap hidup, nyamuk pun masuk situ mati, gitu. Tanpa harus dibunuh gitu. Makanya ini safety sekali kita untuk lantai dan ini kita punya alat khusus mau masuk itu nanti banyak pakai asmat itu. Nggak sembarangan kalau sudah masuk situ, nggak boleh sepatunya digeser-geser karena nanti merusak lapisan. Jadi kita harus diangkat. Jadi dari dinding, lantai itu sudah semuanya sudah terstandarisasi. Bisa disebutkan nggak berapa kira-kira untuk yang cuma satu ruangan saja? Belum. Jadi ruangan kita ini semuanya terintegrasi. Ya. Jadi memang satu gedung ini memang satu unit pelayanan, menjadi satu kesatuan. Dan ini yang pertama di Bengkulu, kita mau dari GD, ruang operasi, perawatan sampai dengan laboratorium itu menjadi dalam satu gedung. Ini ruang operasi. Kalau ada yang terindikasi ataupun terkonfirmasi positif tapi harus dilakukan operasi. Oh gitu. Nah, misalnya operasi sesar dan lain sebagainya. Ruangannya ini. Ini ya, itu tekanan negatif. Jadi sudah didesain khusus untuk pasien-pasien yang terindikasi maupun terkonfirmasi COVID-19. Ya. Ini sudah untuk orang ruang operasi, jadi tidak tempat operasi biasa gitu, tidak terkonfirmasi negatif. Dan ini kalau di Linggau baru Siloam minggunya ya, Pak? Iya. Kalau kita alhamdulillah ya di Bengkulu baru sepertinya baru yang pertama baru kita itu tekanan negatif. Canggih. Luar biasa. Pasti. Ini ruangan ini fungsinya untuk tempat kita screening sebelum ada hasil swab. Jadi hasil swab positif, pasiennya dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Kalau negatif swabnya, walaupun dia ada aktif waktu rapid testnya, nanti kita arahkan ke perawatan biasa. Di sini juga ada ruangan pemulasaran jenazah. Kalau kita sangat aktif, kita gunakan ruangan ini. Tidak ada mereka yang keluar, ini kita siapkan. Oh keluarnya ke sini ya? Ya, keluarnya langsung sampai sini udah terbungkus rapat dengan protokol COVID dan ada petugasnya sendiri. Termasuk ini ya petinya di sini. Iya. Oke. Jadi mulai dari Jadi masuknya dari sini sampai ke endingnya keluar tadi. Ini sudah dari gini. Kita screening dulu di depan, kemudian setelah screening di depan, kemudian pakai screening panas, ada yang menjurus kepada dicurigai menggunakan COVID-19, kita arahkan ke sini, kita rapid pasiennya itu, kita rapid sambil menunggu hasil swab dia di ruang observasi, positif masuk, positif nanti bisa. Berarti bagus sih alurnya itu kalau di dalam Kita siapkan alurnya, sehingga pemaparan pasien tersebut kita benar-benar minimalisir. Mudah-mudahan kita semua Kabupaten Rema Jambon kita bisa pertahankan dalam kondisi zona hijau.
Amin. Nah, pertanyaan kami seperti ini yang saya. Ketika COVID-19 ini berakhir, gedung ini bisa dipakai untuk apa? Kalau gedung ini nanti akan bisa kita buatkan ada misalnya dengan kasus TB paru. Oh iya. Masih banyak diperlukan kasus-kasus virus karena perkembangannya virus mungkin sekarang sebenarnya COVID-19 ini sudah ada sejak Perang Dunia Pertama dulu. Jadi di mana flu Spanyol ya, flu Spanyol. Kemudian timbul lagi. Kemudian nanti nanti akan berevolusi lagi gitu kan. Tapi ruangan ini kalau saya COVID-19 pandemi COVID-19 ini dinyatakan sudah lepas kita Indonesia, nanti akan dibuatkan untuk penanganan pasien dengan TB paru atau penyakit-penyakit menular lain lainnya. Ya, Artinya tidak akan membazir anggaran insya Allah tidak, karena sudah kita membangun ini, kita sudah kaji dengan tim-tim ahli gitu kan, dan ini kan kita bukan hanya ini, kita konsultasi sampai ke Kemenkes, ke mana-mana tim ahlinya gitu. Untuk pembangunannya, artinya apakah memang ibaratnya satu set dengan yang gitu, atau memang ini yang terpisah perencanaannya? Maksudnya? Rumah sakit kita ini kan ada yang ini ya, yang baru itu kan? Iya. Oh gitu ya. Ini. Kalau pembangunan rumah sakit yang lantai 4 itu separuh memang dari APBD, itu perencanaan kita lama. Tetapi dengan adanya penanganan COVID-19 ini, kita terus tangannya untuk menangani pasien-pasien itu kan tentu kita ada penjarangan jumlah pasien. Peletakan jumlah. Jadi social distancing ini bukan hanya kepada orang yang sehat, tetapi pada pasien-pasien juga kita terapkan seperti itu. Makanya kita separuh kita akan ke sana, gitu. Untuk mencegah penularan itu ya. Untuk anggarannya Pak, maksudnya anggaran gedung itu dengan yang ini sama dalam satu item atau berbeda? Beda ya? Mungkin ini kabit keuangan yang bisa diceritakan Bang? Jadi kalau untuk anggaran sendiri memang untuk gedung yang itu memang sudah kita rencanakan dari 2019. APBD Murni 2019. 2019. Untuk yang ini memang kita pakai dana COVID. Oh, dari pergeseran. Karena COVID itu. Jadi cerita singkatnya Ya. Jadi ketika pandemi itu baru mau mulai, beliau Pak Bupati kita, Pak Ijazi segera menginstruksikan kami untuk langsung membuat analisis dan telah terhadap pembuatan ruangan untuk pasien-pasien COVID. Jadi itulah makanya pada hari ini sama-sama kita lihat itu bisa kita sama-sama bahwa inilah ruangan yang diinginkan oleh beliau. Dia nggak mau tanggung-tanggung gitu. Isolasi yang smart room, artinya smart gitu. Ya, betul. Beliau pengen pelayanan terhadap masyarakat Jalubong ini betul-betul yang terbaik untuk masyarakat Jalubong. Makanya tadi instruksinya bagaimana caranya desain bangunan, pelayanan maupun alat-alat yang di dalamnya itu memang sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Seiring dengan misi dan misi beliau, Ya betul. ciptakan kabupaten Yang sehat ya? sehat. Iya. Jadi masalah kesehatan ini baik dari segi preventif sampai ke rehabilitatif itu benar-benar beliau konten semua. Termasuk alat swab. Ya betul. Nah, salah satu concern alat swab kemarin itu menjadi unggulan kita di sini karena kita tidak perlu lagi kirim sampel ke luar untuk kita ini sehingga mendapat kepastian, pasien segera mendapat kepastian terhadap terhadap kondisinya, apakah dia terkonfirmasi tidak terkonfirmasi, sehingga penanganan COVID di Rijal Lebong ini akan lebih cepat lagi. Oke. Mungkin butuh di penekanan juga. Kalau kemarin kita dengar isu bahwa hasil swab itu butuh waktu 7 hari. Kalau di Rijal Lebong ini ada perbedaan atau tidak? Insya Allah kalau di sini cukup 2 jam gitu. Oh 2 jam. Satu pasien itu 2 jam sudah kita bisa menentukan kepastian hasil. Ini pembangunan bulan berapa nih kemarin? Bulan Februari. 2 bulan lalu. Begitu mulai ini ya, itu kan berarti seorang Bupati Rijal Lebong memang cukup ya quick respon gitu ya. Ya karena nggak banyak bupati ini gitu kan, yang saya tahu kan di tempat lain belum ada gitu. Gitu. Kalau masalah kesehatan sangat concern sekali. Ya, saya kata kembali bersama di Rijal Lebong ini sudah hampir 28.000 tercover BPJS Kesehatan. Jadi memang kalau masalah kesehatan beliau sudah sampaikan kepada kami
berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya tidak mau tahu, nggak tahu dia gitu. Pokoknya masyarakat saya, masyarakat di Jalan Lebong itu dapat pelayanan yang terbaik, baik itu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan yang akan masih Cukup.